Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Rasul Rabbil Alamin. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hendak menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini adalah kisah yang keempat. Kisah tersebut kami ambil dalam kitab Tankihul Qaulil Hafiz karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kisah tersebut yang berbunyi, di zaman dahulu, yaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang laki-laki yang mempunyai satu pohon yang besar. Pohon tersebut disarangi oleh sarang burung. Burung itu adalah burung merpati. Pohon seorang laki-laki tersebut terletak di samping rumahnya. Tidak lama kemudian datanglah istrinya, lalu berkata kepadanya, "Wahai suamiku, ambilkan anak burung merpati tersebut, naik ke atasnya untuk makanan kita hari ini, untuk anak-anak kita." Maka suaminya melakukan hal itu. Di dalam kemudian, induk merpati mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Induk merpati berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak saya diambil oleh pemuda tersebut." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang pemuda tersebut. Tidak lama kemudian datanglah pemuda itu. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Jangan engkau ulangi lagi perbuatan itu. Bertaubatlah engkau." Itu pesan Nabi Sulaiman kepada laki-laki tersebut. Pada esok harinya,
Laki-laki tersebut tidak lagi melakukan hal tersebut. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, istrinya mendatanginya untuk melakukan seperti yang sudah dilakukannya. Lalu suaminya berkata, "Tidak istriku, saya tidak mau melakukan hal itu, karena ini adalah pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam." Karena bujukan, rayuan dari istrinya, maka orang tersebut melakukan perbuatan yang telah ia lakukan. Tidak lama kemudian datang lagi induk merpati tersebut menjumpai Nabi Sulaiman alaihissalam. Induk merpati melaporkan perbuatan itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar kisah itu, mendengar laporan dari induk merpati, maka Nabi Sulaiman alaihissalam marah kepada pemuda tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil dua setan. Yang pertama, setan yang berasal dari timur, dan yang kedua, setan yang berasal dari barat. Nabi Sulaiman berkata kepada setan tersebut, "Jaga pohon tersebut, jangan sampai anak burung merpati diambil laki-laki tersebut." Dua setan tersebut melaksanakan tugas itu. Lalu dijaganya pohon tersebut oleh dua setan tersebut atas perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak lama kemudian, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan, maka hal tersebut hendak dilakukan lagi oleh laki-laki tersebut. Atas bujukan, rayuan dari istrinya. Pada waktu laki-laki tersebut hendak menaiki pohon tersebut, tidak lama kemudian datanglah satu orang yang miskin mengetuk rumahnya untuk meminta makanan. Laki-laki tersebut berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, berikan makanan kepadanya." Istri menjawab, "Tidak, saya tidak tahu di tempatnya." Maka laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah, lalu memanggil, mencari makanannya, lalu diambil segenggam makanan, diberikan kepada pengemis orang miskin tersebut. Dikasih makanan, segenggam makanan kepada pengemis tersebut. Pengemis tersebut mengucapkan terima kasih. Sesudah itu, laki-laki tersebut hendak melakukan naik ke pohon tersebut untuk mengambil anak merpati. Pada waktu naik, tidak terjadi apa-apa kepada pemuda tersebut. Melihat kejadian itu, induk merpati tidak senang, lalu melapor lagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. "Wahai Nabi Sulaiman, perbuatan laki-laki tersebut telah diulangnya kembali." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil dua setan tersebut.
Nabi Sulaiman berkata kepada setan tersebut, kalian telah mengkhianatiku. Maka setan itu menjawab, wahai Nabi Sulaiman, kami tidak mengkhianatimu. Tetapi ada satu orang pengemis yang meminta, lalu dikasih oleh laki-laki tersebut kepada pengemis tersebut. Pada waktu dia hendak menaiki pohon untuk mengambil anak burung merpati, kami hendak mengambilnya, kami hendak menarik kakinya untuk menjatuhkannya, tetapi datanglah dua malaikat atas utusan Allah, turun malaikat atas izin Allah, lalu kami berdua dilemparkan oleh malaikat ke timur dan ke barat. Allahu Akbar. Inilah tentang keagungan bersedekah ikhlas semata karena Allah. Sedekah bisa menghindari dari bala. Wahai saudaraku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah singkat yang kami sampaikan, kisah yang ringkas. Semoga kisah yang ringkas ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Astaghfirullahaladzim, Nastaghfirullahaladzim, wa nastaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam kisah berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.